kapan kiamat? Kata Nabi, emang apa modalmu menghadapi kiamat? Kata orang ini, ya Rasulullah, masalah ibadah saya kalah sama Abu Bakar, masalah sedekah saya kalah sama Utsman, masalah takwa saya kalah sama Umar, masalah ilmu saya kalah sama Ali. Tidak bisa saya kalahkan sahabat-sahabatmu itu ya Rasulullah. Lalu apa modalmu? Modalku cuma satu ya Rasulullah, saya mencintaimu karena Allah. Maka dijawab sama Nabi SAW, anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan yang engkau cintai. Maka cintailah yang membalas cintamu sampai hari kiamat. Ada orang sembarangan nitip cintanya, sampai di mana kira-kira cintanya mereka terbalas ini? Kita ini diajarkan mencintai kepada seseorang yang bisa balas cinta kita sampai hari kiamat. Siapa itu? Para guru mulia. Kenapa? Kita sudah mati masih terbalas cintanya. Kenapa? Didoain. Kalau kita nitipin cinta ini kepada orang yang salah, sudah mati tidak ada lagi balasan cintanya. Bisa jadi dia sama orang lain, bisa jadi cintanya sudah pindah sama orang lain. Tapi kalau cinta ini kita titipkan kepada ulama, kita titipkan kepada baginda Nabi SAW, sampai hari kiamat cinta itu terus abadi. Sampai di hari kiamat, ya Rob, si fulan sering hadir acara majelis Rasulullah, dia cinta sama saya. Si fulan sering hadir majelis ilmu, dia senang membersamai ulama, maka saya mencintainya. Maka ini namanya cinta yang terbalas sampai hari kiamat. Jangan titipkan cinta kepada yang habis di dunia. Titipkan cinta yang sampai hari kiamat tetap terbalas cintanya. Siapa mereka? Para ulama, para habaib kita, para guru-guru kita. Maka anta ma'aman ahbabta, engkau akan bersama dengan orang yang engkau cintai. Modal kita itu sudah mau kalah-kalahan ibadah. Aduh, Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu warḍah, gimana ibadahnya Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, meninggalkan semua tanahnya, meninggalkan semua tokonya untuk membersamai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berangkat dari kota Makkah ke Madinah. Itu hijrah sesungguhnya. Jadi kalau ada teman-teman di rumah, anggota majelis mengatakan begini, Ustadz, waktu saya judi online lumayan kehidupan saya, tapi ketika saya hijrah masuk majelis Rasulullah, aduh, kenapa bisa begini kehidupanku? Oh, begitu memang. Abu Bakar As-Siddiq bukan orang miskin yang hijrah jadi orang kaya, tidak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu punya toko banyak, tanah banyak di kota Mekah, tapi ninggalin itu semua. Kata beliau, apa gunanya semua harta dunia ini kalau saya tidak bersama dengan cahayanya hati saya, yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka cinta ini modal paling utama. Tapi ingat, cinta itu diukur dengan kadar mutabaah. Semakin cinta semakin follow. Kadar cinta diukur dengan kadar mengikuti. Semakin banyak kita mengikuti Rasulullah, bisa diukur. Nih orang saking cintanya sama Rasul, gaya rambutnya pun pengen ngikut. Nih orang saking cintanya sama Rasul, puasa sunnahnya Rasul diikuti semua. Nih orang saking cintanya sama Rasul, dia pengen seperti ini, pengen seperti ini, pengen seperti ini. Dan ingat, kalau diuji dalam hijrah, kalau sudah semakin tinggi itu perjalanan, maka insya Allah sebentar lagi akan turun. Kalau semakin besar itu ujian, ingatlah, semakin tinggi bentar lagi akan ada turunan. Nabi kan disambut, tala'al badru alaina min thaniyatil wada wajaba syukru alaina mada'an lillahi da ayyuhal mab'uthu fina جئت بالأمر المطاع جئت شرفت المدينة مرحبا يا خير داء من ثنية الوداع. Nabi itu datang dari Thaniyatul Wada. Apa itu Thaniyatul Wada? Tempat di mana kalau orang lewat situ tinggal nama doang yang pulang. Tempat paling banyak begalnya, tempat paling banyak rampoknya, tapi Nabi lewat situ. Kenapa? Setelah ujian itu disambut dengan keindahan. Orang datang majelis ilmu ada ujiannya, tapi setelah itu mesti ada keindahannya.